Seperti biasa, monitor ya, lihat kalau saya terputus, terpental, atau suara saya tidak kedengaran, langsung telepon aja ya. Bisa chat atau WhatsApp, texting ya. Ya. Bisa lihat screen saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Thank you. Baik, jadi kita ini minggu ya pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Masih ada tersisa untuk materinya, tapi tidak banyak lagi. Dan juga kalau kalian sudah akses Moodle, materi semuanya sudah ada di Moodle ya, sudah siap di Moodle. Dan seperti yang saya sampaikan minggu lalu, UTS kita itu digeser ya, jadinya tanggal 1 Maret, sehingga kalian juga punya flexibility untuk belajar, fokus dulu ke mata kuliah lain, dan ya masih lebih dari seminggu ya untuk menyiapkan diri untuk UTS, tapi tentu atur pengaturannya dengan mata kuliah lainnya. Saya tidak bisa membayangkan ya kita baru selesai hari ini, besoknya kan jadwal sebelumnya besoknya sudah langsung kelas kelas kita yang UTS ya. Oke, jadi ini topik kita lanjut, dan ya jadi kita sudah sampai di sini ya. Sudah saya jelaskan di sini. Nah, yang dimaksud dengan, saya ulangi aja ini ya, untuk masuk pada topik kita. Jadi di sini kan disebutkan adanya pronukleus ya, pronukleus. Di mana pronukleus ini adalah pembuahan, sudah terjadi pembuahan, namun sperma dan sperma dan kromosom dari sel telur itu kan mengandung kromosomnya. Jadi ini sel telur, tapi dalam sel telur itu ada kromosomnya. Itu belum terjadi pembauran atau fusi ya, belum terjadi. Makanya itu disebut pronukleus. Ini kenapa disebut pronuclei ya, kalau bahasa Inggris kan kalau nukleus itu satu, singular ya, tunggal. Kalau nuklei, pronuklei itu jamak. Sehingga di sini ya, jadi kalau kita Indonesia kita menggunakan pronukleus aja. 2 pronukleus, 3 pronukleus. Di sini ada dua pronukleus. Kalau bahasa Inggrisnya disebut pronuklei. Jadi tidak perlu khawatir dengan penggunaan bahasa yang ada perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Anyway, nah kemudian ini sudah juga saya jelaskan ketika DNA yang sudah kita rekayasa itu diinjeksikan ke sel sperma ini, kromosomnya ya, tentunya kromosom dari sel sperma diinjeksi DNA-nya, kemudian DNA-nya pronukleus ini berdifusi, bukan difusi, berfusi, membaur ya, terjadi seperti ini. Nah, kemudian sel telur ini yang sudah dibuahi, dianggap sudah dibuahi kan, karena memang sudah dibuahi, bukan dianggap, dibuahi seperti ini, karena kan yang diambil itu sel telur yang sudah dibuahi kemudian diinjeksikan, kan ini ya, sel telur yang sudah dibuahi kan. Nah, itu
transfer ke kandungan dari tikus yang tikusnya merasa sudah pregnant, pseudo pregnant ya. Kenapa disebut begitu? Karena sudah di yang dia kawin dengan tikus jantan yang sudah divasektomi atau mandul ya, mandul. Tapi semua aparatus daripada tikus ini tetap merasa bahwa dia sudah dibuahi dengan sel yang seperti ini, yang sudah, padahal sebenarnya bukan selnya sendiri, tapi sel yang sudah diinjeksikan atau ditransfer ke kandungannya, sehingga dia tumbuh ya, jadi embrio dan seterusnya sampai jadi tikus yang akhirnya tikus tersebut adalah tikus transgenik. Nah, ini yang sudah saya jelaskan kemarin, ini tinggal diulangi aja. Nah, yang berikut adalah ketika mau menginjeksikan DNA yang sudah direkayasa itu ke pronukleus daripada jantan ya, jadi berarti sel sperma ya, kromosom jantan, DNA-nya, maka tentu perlu mendesain gene ya, biasa disebut dengan gene construct ya, konstruksi sebuah gene ya, seperti apa. Nah, kalau kita ingat, kalau dengan tanaman kita menggunakan Agrobacterium transformation atau juga senjata gen transformasi ya, transformasi senjata pakai senjata gen. Nah, kalau di sini kita lihat justru dengan microinjection ya, microinjection. Jadi tidak ada keterlibatan bakteri yang diinkubasi dengan sel hewan dan kemudian terjadi transformasi, perpindahan tDNA, transfer DNA yang ada di TI plasmid itu tertransfer ke kromosom daripada sel hewan. Tidak demikian ya. Jadi ini perancangan atau desain daripada gene construct itu jadinya sedikit berbeda ya, bukan hanya sedikit berbeda, tapi berbeda dengan yang tanaman. Nah, kita lihat ini salah satu contoh gene construct ya, merancang gene construct untuk mikroinjeksi itu ini salah satu contohnya seperti ini ya. Nah, untuk itu kalian untuk sementara jangan dulu melihat yang ini ya, jangan dulu melihat ini. Nanti kalau kita lihat sekaligus semua ini kelihatan terlalu complicated ya, terlalu kompleks. Tapi ini jangan dulu dilihat ya. Kita lihat yang paling kiri dulu ya. Nah, kemudian yang paling kiri itu kita lihat ada target gen itu yang di sini, ini adalah yang di kromosom ya. Ini yang ada di kromosom, sedangkan ini yang kita buat ya, manufactured, kita buat vektornya ya. Vektor pembawa DNA kita adalah ini, dan DNA yang kita akan bawa adalah ini ya, A ini yang akan mereplace yang ada di sini ya, yang A. Yang A yang ada di original di kromosom, karena A ini kita mungkin sudah modifikasi ya. Nah, jadi perhatikan di sini ya, yang dua itu. Oke. Nah, sebentar ya. Nah, untuk yang dua ini yang kalian perhatikan yang biru dulu ini. Yang biru ini yang ada di vektor dan ada di kromosom ya, yang di kromosom ini ya, dua biru ini. Nah, apa itu? Nah, saya sedikit memberikan gambarannya karena memang ini tidak tercover. Nah, ketika ada DNA double stranded seperti ini ya, katakanlah ini A,
DNA A dan ini DNA B. Ya, DNA B. Nah, yang biru itu, yang disebut biru itu seperti ini. Ya. Ini disebut sequence yang homologi. Sequence yang homologus atau homologinya ya. Artinya sequence antara A dan B yang di bagian ini ya, di bagian ini itu sequence-nya mirip. Jadi kalau ada 10 urut-urutan DNA di sini, dia mirip. Artinya misalnya dia ATGC di sini, seterusnya mungkin di sini ATGG, jadi hanya satu perbedaan. Jadi itu makanya disebut homologus ya, atau homologi. Jadi kebanyakan 90% itu nukleotidanya sama misalnya. Begitu juga tentunya mirip di sini. Nah, ketika dua ini kalau secara alami natural, ketika terjadi meiosis atau mitosis dan terjadi perpaduan atau yang disebut dengan rekombinasi, maka yang ada di dalam sini bisa saling bertukar. Jadi ini ke sini, ya, ini ke sini dan sebaliknya. Jadi gen-gen yang ada di dalam sini, misalnya CDE, gen-gennya CDE aksen ya, pakai atau asterik di sini, itu bisa saling bertukar. Karena ini memang sudah dibuktikan secara eksperimen ya, bahwa di dalam sel hewan dan sel manusia ketika meiosis dan mitosis juga terjadi yang disebut dengan rekombinasi seperti ini. Inilah juga salah satu mekanisme alam sehingga kita terlihat banyak banyak karakteristik fenotip baru yang muncul. Seperti manusia kan ada sekitar 8 miliar manusia. Hanya kembar itu yang hampir identikal ya. Kalau kembar identikal gennya, tapi fenotipnya juga mungkin ada perbedaan sedikit. Tapi yang lain-lain itu karena rekombinasi seperti ini sehingga offspringnya ya, turunannya itu tidak identik ya, fenotipnya dengan orang tuanya. Ini salah satu mekanismenya. Jadi dengan mekanisme alam seperti ini maka dieksploitasilah dan dilakukan secara in vitro ya, di lab. Nah, jadi kita balik ke sini. Nah, ini adalah yang daerah yang homologus. Ya, yang ada di vektor dan juga yang ada di kromosom ini. Sehingga ketika ini diinkubasi, maka ketika itu berhasil diinkubasi, maka terjadi rekombinasi atau pertukaran. Nah, Anda bisa lihat di sini sekarang. Yang ada di vektor itu justru sudah terjadi rekombinasi ke kromosomnya. Ya, Anda lihat di sini kromosomnya. Karena ini yang bagian daerah yang homologus kan. Nah, kita sudah bicarakan waktu masih soal tanaman, gen seperti ini kan ada neo-R ini, kan yang kita sudah sempat bicarakan di plasmid ada AMPR ya. Berarti gen itu ampicillin resistan. Jadi gen itu akan menyebabkan ketika ditumbuhkan di media yang mengandung ampicillin, gen itu akan menetralisir ampicillin sehingga disebut ampicillin resistan sehingga bisa dia tumbuh. Nah, kalau di sini karena dia neo-R ini tertransfer ya, terjadi rekombinasi bersama-sama dengan gen A ini karena ada di dalam wilayah homologus region ini. Maka ketika kita mau seleksi apakah berhasil atau tidak, kita tumbuhkan. Jadi ini juga neomycin seperti sudah dibicarakan sebelumnya,
di tanaman mengenai gene marker ya, atau marker gene ya. Jadi selective marker ya. Nah, neomycin ini ya jadi marker dan juga selektif gen ya. Sehingga ketika kita tumbuhkan di media yang mengandung neomycin, maka DNA atau sel yang kromosomnya telah mengandung insersi dari rekombinasi tadi, dari yang manufaktur vektor itu, maka dia akan survive. Ini kan tumbuhkan di neomycin itu akan survive ya. Akan survive karena ada gen neomycin. Oke? Akan ada gen neomycin. Nah, selanjutnya ya kita stop di sini. Berarti sudah paham sampai sini ya. Sekarang seandainya terjadi insersi yang random gennya, tidak terjadi rekombinasi, maka kita lihat di sini dari ujung sini ya, dari ujung ini sampai ujung ini itu terinsersi di sini. Di antara dua kuning ini terinsersi. Anda lihat kan? Ketika dari ujung ini ya dan ujung ini ya terinsersi, maka ini disebut random insersi. Jadi berarti yang ada TK ini adalah thymidine kinase ya, thymidine kinase, sebuah enzim. Akan ada di sini ya, akan terinsersi juga ya, akan terinsersi juga. Nah, karena gennya yang marker itu neomycin juga ada, maka ketika ditumbuhkan di neomycin, dia akan survive. Ya, dia akan survive. Jadi sama-sama yang rekombinasi, proses rekombinasi dan yang random itu survive ya terhadap neomycin kan, karena ada neomycin. Nah, sekarang ketika konstruk ini dan konstruk ini yang ada kromosomnya ini ditumbuhkan dengan media yang mengandung gen siklovir. Gen siklovir adalah obat antivirus ya. Obat antivirus ya. Obat antivirus gen siklovir. Nah, karena gen siklovir obat antivirus, maka kalau ditumbuhkan yang rekombinasi ini tidak berbahaya, karena kan gen siklovir ini membunuh virus, bukan membunuh yang lain-lain, tapi dia hanya membunuh virus. Ya. Nah, sehingga yang berhasil itu, yang sesuai dengan target karena rekombinasi terjadi, maka akan tetap tumbuh. Maka akan tetap tumbuh. Nah, yang berikut, ini kan seleksi kedua. Ini yang seleksi pertama ya, marker dan seleksi yang pertama. Ketika yang random insersi ini ya, insersi secara acak ini, yang sudah kita lihat di gambar ini mengandung TK, di mana TK ini adalah thymidine kinase. Nah, thymidine kinase ini, dia salah satu fungsinya ketika ada senyawa seperti obat gen siklovir seperti ini, thymidine kinase ini akan memfosforilasi. Kalian tahu kan proses fosforilasi kan? Jadi penambahan gugus fosfat pada gen siklovir ya. Nah, ketika terjadi penambahan gugus fosfat pada gen siklovir menjadi racun pada sel. Menjadi racun pada sel. Artinya sel yang sudah diinjeksi dengan konstruk seperti ini kan. Kan ini juga kita bicara semua ketika kita menyeleksi ini
menumbuhkan selnya kan. Nah, karena aksi daripada thymidine kinase, gansiklofir di dalam media menjadi gansiklofir fosfat, itu menyebabkan gansiklofir menjadi racun bagi sel. Dia hanya sebenarnya membunuh virus, sekarang dia juga bisa membunuh sel hewan maupun sel manusia. Sehingga juga tidak berhasil konstruk ini. Karena selnya resisten terhadap neomycin tapi dibunuh oleh gansiklofir yang sudah terfosforilasi. Ketika memang apa sebenarnya yang terjadi? Ketika gansiklofir ini terfosforilasi, maka dia akan mengganggu sintesis DNA. Ya. Dia akan menginhibit DNA polimerase. Nah, ini adalah cara bagaimana menyeleksi apakah sukses gene konstruk kita, konstruk gen kita atau tidak dengan membuat konstruksi seperti ini, ya. Dan yang berikut tentu kalau no insertion ya sudah kita bisa lihat di sini, ya. Kalau no insertion, selnya itu dia akan langsung dibunuh oleh neomycin ketika tidak ada gen yang resisten terhadap neomycin, yaitu neo-R. Jadi simpel kan sekarang ketika kita mulai membahas dari bagian ini ya. Oke, cukup clear ya. Oke, jadi itu ketika kita membahas teknik, genetic engineering. Selanjutnya kita lanjut kalau soal teknik itu pada marking dan identification. Jadi sebenarnya ini sudah dijelaskan pada saat gene rekayasa genetika tadi sudah lengkap juga dengan menggunakan marker. Nah, jadi ini dengan begitu mendesigning misalnya organisme ya, gene of interest dengan gen yang lain ya. Nah, gen yang lain itu bisa yang tadi ada neomycin dan juga thymidine kinase. Tapi juga bisa secara fenotip ya, fenotip itu bisa sebagai marker ya untuk identifikasi, misalnya warna dari rambut misalnya, atau ada juga bioluminescence ya, yang tentunya sama-sama di genetically engineered. Nah, contoh misalnya ini kita lihat di background ini adalah berarti sebagai marker menunjukkan berhasilnya transgenik tersebut ya. Karena jadi warnanya jadi berbeda dengan yang tipe liar atau wild type-nya. Ini salah satu cara. Atau juga marking itu yang sudah disebutkan juga di awal kita bicara soal glowing in the dark. Glowing in the dark itu bukan cuma di hewan kan, di tanaman juga ditunjukkan, tanaman juga bisa glowing in the dark karena ini sebagai marker apakah sukses rekayasa genetika kita atau tidak ya. Seperti ini misalnya mouse-nya itu ditransformasi dengan menggunakan gen dari jellyfish ya yang mengekspresikan protein yang fluorescence warna hijau ketika disinari dengan warna biru ya. Ini. Ketika disinari dengan diekspos dengan warna biru. Nah, green fluorescent protein ini itu adalah protein 238 asam amino yang akan mengekspresikan itu. Nah, caranya mereka bisa seperti ini tentunya ya. Caranya seperti ini untuk merekayasa membuat jadi transgenik fluorescence tikus ya. Tikus yang fluorescence. Nah, jadi sampai di situ kemungkinan jadi itu yang akan kita akan lihat itu akan nah yang sorry yang berikut
adalah embryo thinning, ya, embryo thinning. Yang berikut adalah embryo thinning. Twinning. Pengkembaran, membuat kembar embrio dengan melakukan ketika sel telur sudah dibuahi, itu kemudian dibelah dua, di splitting, ya, dibelah dua sehingga kemudian ditumbuhkan, hasilnya adalah kembar. Ini berasal dari embrio yang dikembarkan, ya, twinning. Ini memberikan gambaran ke kalian, namun ya sebagai pengetahuan kalian, namun ini tidak akan saya ikutkan dalam soal UTS, ya, soal UTS. Jadi nomor 4 ini tidak. Nah, teknik, kita masih bicara teknik, ya. Ini cloning, ini yang terakhir, ya, untuk teknik, ya, untuk ketika kita bicara teknik. Nah, untuk cloning itu yang sukses pertama kali itu adalah di tahun 1996 dengan melakukan cloning menggunakan sel somatik. Ya. Sel somatik. Jadi somatic cell itu dibedakan dengan sel reproduktif, ya. Jadi kalau somatic cell itu bukan dari sperma atau dari sel telur, tapi dari jaringan yang lain. Ya. Itu makanya disebut somatic, ya, somatic cell. Nah, seorang ilmuwan, Ian Wilmot, ya, dan dan kawan-kawan, ya, teman-temannya, mereka melaporkan bahwa sudah berhasil mengkloning, ya, mengkloning dan menjadi adult domba yang dewasa itu namanya Dolly. Mereka namakan Dolly. Yang mereka namakan itu adalah cloning transplantasi inti sel somatik, ya. Cloning transplantasi nuklir atau inti sel somatik. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya ini kita bisa lihat secara sederhana dari ilustrasi ini, ya. Nah, Dolly ini lahir berasal dari 3 induk, ya. 3 induk, dalam kutip 3 mother, 3 ibunya. Oke. Jadi yang pertama yang memberikan telurnya, yang memberikan sel telur, ya. Dan yang kedua memberikan DNA-nya, dan yang ketiga sebagai surrogate, ya, sebagai induk surrogate. Kalau di manusia disebut surrogate mother atau ibu surrogate, bukan ibu angkat tapi ada istilahnya itu. Nah, jadi kalau kita lihat ilustrasi di sini, yang pertama yang memberikan sel telur diambil dari sini, ya. Jadi diambil dari kelenjar susu daripada domba, ya, kemudian diisolasi bukan, terbalik. Ini diambil dari yang
ini bukan yang pertama. Ini yang diambil ini adalah sel telur yang belum divertilasi ya. Sel telur yang belum divertilasi. Ini. Ya. Yang dari mammary gland itu adalah DNA ya, diambil dari kelenjar susu. Itu karena dia sel somatik, berarti dia mempunyai kromosom berpasangan. Jadi disebut dengan diploid, iya kan? Kalau Anda sudah ya. Jadi sel diploid. Itu DNA-nya berpasangan ya, diploid. Nah, ini diambil dari donor domba ini. Nah, kemudian yang sel ini, yang sel telur ini, kemudian inti selnya dikeluarkan. Inti selnya kan mengandung kromosom haploid. Ya, karena dia sel telur. Jadi secara kalau belajar biologi awal kan, sperma itu haploid, kromosom tidak berpasangan. Sel telur itu mengandung kromosom juga haploid, tidak berpasangan, sel telur. Nanti kepada saat fertilasi mereka bergabung, terjadi fusi, dan itu hasilnya adalah diploid. Oke, yang adalah diploid. Nah sekarang sel, jadi ini tidak melibatkan sperma di sini ya, karena sel telur ini di enucleation artinya mengeluarkan intinya yang adalah kromosom haploid, sehingga sel telur ini kosong nukleusnya. Inti selnya yang ada kromosom itu kosong. Nah, kemudian diambillah sel yang intinya ini adalah kromosom diploid dari animal ini, dari domba ini, kemudian itu yang diinjeksikan ke sel telur yang kosong tadi. Dalam tanda kutip kosong ya, bukan berarti keseluruhan karena ada sitoplasma dan selainnya. Ketika kosong tanpa inti, ketika kita masukkan diploid di sini, berarti sudah lengkap kan, sudah diploid. Tapi justru sebenarnya dari sel somatik ya, sel somatik, tapi sudah diploid. Nah, ketika ini diberikan shock, itu teknik mereka yang pertama kali ini yang berhasil. Mereka secara ingenuity, inovatif, novel, teknik baru, mereka menggunakan kejutan listrik. Mereka menggunakan kejutan listrik. Ternyata dengan kejutan listrik, dalam tanda kutip menipu sel ini ya, sehingga sel ini menganggap dia sudah dibuahi. Yang ada di dalamnya itu sudah dibuahi karena terdeteksi sudah ada 2 kromosom, sudah diploid. Padahal itu kan bukan fusi antara sperma dan sel telur dan telur itu tidak terjadi fusi seperti itu, tapi karena sudah diploid, sudah dianggap lengkap oleh sel tersebut, ketika diberikan kejutan listrik, selnya merasa ini tentu mendeteksi secara biokimia ya, secara fisiologis, dia merasa terdeteksi bahwa dia sudah dibuahi. Sel telur ini sudah sel yang terbuahi ya, karena sudah lengkap haploid sudah menjadi diploid, tapi sebenarnya tidak melibatkan sperma di sini. Sehingga karena tidak melibatkan sperma, sebenarnya yang jadi cloning itu yang mana identikal ya, karena clone kan ini, jadi dia berarti dombanya itu identikal dengan ini, domba yang mendonor DNA-nya, yang mendonor sel somatiknya itu ya. Nah, setelah itu baru mereka embrio yang sudah clone itu kemudian mereka transplantasikan, masukkan ke kandungan dari domba yang ketiga, menggunakan kandungan daripada domba ketiga ya, untuk
untuk pertumbuhan dari embrio dan seterusnya menjadi anak domba, ya, menjadi anak domba, dan kemudian menjadi dewasa, ya. Jadi ini adalah sudah merupakan klon karena DNA-nya identikal dengan DNA donor. Ya, DNA donor dari sini. Tapi dia tidak melibatkan, ya, karena kalau melibatkan sperma kan berarti bukan klon karena dari dua induk, dua parents yang berbeda itu bergabung selnya, ya, bergabung selnya. Oke, jadi itu inti daripada bagaimana mengkloning organisme, dan ini sudah sesudah Dolly kemudian ilmuwan mencoba berbagai animal, kuda dan kambing, dan seterusnya mulai dicoba, ya, untuk cloning. Nah, kalau Anda mau cari tahu ya tentu Anda bisa searching ya untuk yang itu. Tapi ini prinsipalnya. Oke. Jadi kelihatannya sederhana ya, tapi saya tidak membahas successful rate dari kejutan listrik ini. Karena memang sebenarnya yang dikejutkan itu ada beberapa puluh atau ratus sel, tapi yang survive itu sampai mature itu Dolly, si Dolly ini. Jadi juga ada sama dengan transformasi pada tanaman kan, sebutkan kalau pakai gen itu gene gun itu transformasinya ya sekitar 1% aja successful rate-nya, ya. Apa yang laju suksesnya itu, rata-rata suksesnya itu. Oke. Nah, berikut aplikasi, ya. Berikut aplikasi. Nah, di sini hanya sebagai nanti saya sampaikan ini pengetahuan informasi untuk kalian, namun ini juga nanti Anda lihat di sini beberapa saya tidak akan masukkan dalam soal UTS, hanya untuk pembekalan pengetahuan Anda seperti agar terjadi wawasan yang lebih luas mengenai rekayasa genetika yang bukan hanya memang untuk pangan tapi juga untuk hal-hal lain. Termasuk di sini untuk penelitian-penelitian dasar dan juga untuk penelitian perkembangan organisme dari sel sampai seterusnya, dari hanya embrio sampai seterusnya. Ini mereka saintis menunjukkan di sini adanya gen yang mereka knockout. Istilahnya knockout gen itu artinya membuat gen itu inaktif, tidak bisa diekspresikan. Nah, ketika mereka knockout satu gen, ternyata hanya satu gen yang menentukan pembentukan kepala. Sehingga di sini bisa menjadi mereka mempelajari bagaimana, ya, harapan bagi peneliti itu kelainan otak atau kelainan kepala itu bisa dipelajari. Ini juga masih basic research dan juga perkembangan, ya. Ini mereka di research center ini, ya, pusat penelitian ini menghasilkan andi, ya, dengan menggunakan jellyfish, jadi bioluminescence. Nah, kalau di sini itu tidak aktif, tapi kemudian yang berikut penelitiannya menghasilkan bioluminescing juga, ya, pada jaringan plasenta. Jadi ini yang cepat. Nah, ini penelitian, ya, menjadi untuk model penyakit. Karena apa? HIV itu hanya menginfeksi manusia dan simpanse. Pada dasarnya kan HIV itu dari simpanse tapi kemudian lompat ke manusia, sehingga manusia juga bisa menderita AIDS karena adanya infeksi virus HIV. Nah, mereka membuat, ya, menghasilkan dengan mengganggu atau bahkan knock out, ya, sistem imun dari tikus, dan kemudian mereka menghasilkan, ya, karena mereka menggantikan dengan stem cell dari
sistem imun dari manusia, ketika itu yang dikembangkan di tikus, sistem imun manusia, justru tikus ini bisa terinfeksi HIV dan akan menimbulkan AIDS. Nah, ini apa pentingnya? Ketika AIDS berkembang pada tikus kan lebih mudah untuk diteliti obat apa yang bisa mencegah atau membunuh virus ini, ya. Karena kalau kita coba ke manusia langsung kan itu sangat ya katakanlah bagaimana manusia jadi kelinci percobaan, ya. Simpanse juga ya hewan yang dilindungi, hewan yang mau punah, sehingga ini menjadi tikus menjadi itu model ya untuk itu. Walaupun perlakuan terhadap tikus ataupun terhadap hewan kita juga perlu pahami bahwa selalu harus dengan cara yang manusiawi, ya, di call humane. Jadi harus ada ethical issue-nya juga penggunaan hewan untuk manusia. Nah, kemudian ini menggunakan gen untuk hormon, ya, hormon pertumbuhan, di mana babi ini diinsersi, direkayasa menggunakan hormon manusia, ya, menggunakan gen untuk hormon manusia. Dan Anda lihat di sini, ya. Tapi ini juga selain dia tumbuh dengan bagus, berarti produktivitinya Anda bisa bayangkan sebagai bahan pangan, ya, sebagai sumber daging, ya, kita bisa menghasilkan dengan makanan yang sama tapi tumbuhnya berbeda, misalnya seperti ini. Nah, tentu produksi daging, ya, suplai daging jadi lebih baik. Tapi ini baru dalam percobaan. Si babi ini mengalami, walaupun pertumbuhan tinggi tapi mengalami artritis, ya, kebutaan, dan juga cukup menderita, sehingga di stop, ya, dan babi ini dimatikan, di eutanasi, ya. Nah, yang berikut adalah ini, yang di sebelah kiri adalah hasil rekayasa, ya, sapi yang direkayasa yang bisa menghasilkan protein yang antibakteri, antimikroba, ya, antimikroba. Terutama protein ini antimikroba untuk Staphylococcus aureus. Jadi protein ini bisa digunakan untuk membunuh bakteri Staphylococcus aureus yang kita tahu itu banyak menginfeksi kalau kita ada luka terbuka. Biasanya itu sumber infeksi Staphylococcus aureus. Dan kalau Staphylococcus aureus itu terkontaminasi ke makanan, bisa menghasilkan racun, dan racunnya cukup berbahaya. Itu kalian juga sudah belajar di mikrobiologi pangan, ya, untuk itu. Nah, berikut juga membuat model untuk babi ini diinsersi dengan gen yang menghasilkan penyakit yang disebut dengan fibrosis kistik, ya. Fibrosis kistik itu adalah penyakit keturunan yang menyebabkan lendir-lendir dalam tubuh itu menjadi kental dan lengket, sehingga bisa mengganggu pernapasan karena di dalam pernapasan lendirnya terlalu kental, ya, dan lengket, dan bisa menyebabkan kematian. Dan ini dicoba di hewan untuk mempelajari bagaimana pengobatannya. Nah, ini untuk untuk lingkungan, ya, untuk memperbaiki lingkungan, mengurangi kontaminasi fosforus, ya, di dalam lingkungan. Kita juga aplikasi biotek itu untuk konservasi biologi, ya. Ini contoh Noah ini adalah hewan gaur yang adalah seperti sejenis sapi, ya, biasa disebut dengan banteng India, ya, banteng India, atau juga semacam sapi yang sudah mau punah, ya, sudah hampir punah. Tapi ini ketika mereka clone, ya,
Ini kemudian hasilnya itu 2 hari kemudian mati ya. Tapi ya ini mungkin tidak kita, kalau Anda mau cari tahu mungkin sekarang juga sudah ada yang berhasil ya. Ini baru eksperimen di awal-awal. Nah, yang kelima adalah farming. Ini adalah untuk memproduksi Tracy ini memproduksi alpha antitrypsin ya, AAT, untuk untuk mengobati emfisema ya, untuk mengobati emfisema. Nah, jadi kenapa ini alpha antitrypsin ini AAT? Kalau alpha antitrypsin ini kurang di dalam tubuh manusia, itu akan menyebabkan penyakit pada paru-paru ya. Yang akan menyebabkan paru-paru itu terjadi sesak napas ya, dan jadi sesak napas ya, itu dikenal dengan emfisema. Nah, ketika menghasilkan alpha antitrypsin ya, manusia bisa diinjeksi dengan atau diberi alpha antitrypsin untuk meningkatkan konsentrasinya sehingga terhindar dari emfisema. Nah, ini sudah kita bicarakan sebelumnya. Ini adalah GFP, disebut GFP bunny, kelinci green fluorescence protein, dan ini menjadi semacam art. Itulah makanya pro dan kontra di bioteknologi, karena apakah kita playing God, karena macam-macam sudah kita bisa buat, sampai juga sudah disebut ini sebagai seni ya. Sebagai seni. Oke, baik. Nah, ini juga genetically engineered pet. Nah, tadi kelinci, sekarang zebrafish juga yang fluorescence ya. Jadi itu disebut dengan glowfish ya. Juga hewan peliharaan yang di cloning seperti yang ditunjukkan di ilustrasi ini ya. Sama, ini juga pet cloning, saya tidak akan lebih jauh. Nah, jadi dari 8 aplikasi ini, jadi 8 aplikasi ini yang 3 ya, yang 3 dan 3 dan 5 ya. Ini kan yang aplikasi ya. 3 dan 5 itu yang kalian perlu pahami, cek, pelajari, karena hanya 2 ini yang akan diikutkan dalam soal ya, dalam UTS nantinya. Kemudian kalau yang teknik itu, tentunya kalau yang teknik cloning ya, cloning, kemudian genetic engineering itu sudah termasuk dengan yang ini ya. Marking bisa saja yang di tanaman ya. Ya, jadi tapi yang jadi hanya berarti hanya yang cloning dan jadi 2 dan 3 ya. 2, sorry bukan 2 dan 3, 2 dan 5. 2 dan 5, mana yang 5? Ini. 2 dan 5 ya. Perlu dicatat itu ya. Agar supaya kalian tidak, sebagai pengetahuan yang saya bilang tadi, untuk membuka wawasan luas ketika Anda berdiskusi biotek, kan Anda juga bukan hanya harus terkungkung pada bioteknologi pangan. Oke, jadi kita lanjut. Nah, ini
Nah, ini kemudian kita melihat ini ada yang dilanjutkan untuk glowfish ya, first transgenic animal di pasaran US ya. Ini glowfish cast light on more key policing of transgenic. Nah, ini di tahun 2003. Oke. Nah, berikut yang kita akan lihat adalah aplikasi di pangan dan kesehatan. Nah, tentunya tentu untuk kita lihat untuk kesehatan ini ya, yang ada di ilustrasi gambar ini. Kalau kita lihat di sini ada 4 gen di sini, A, B, C, D ya. Jadi untuk membuat gene construct atau DNA construct itu, A itu adalah milk protein promoter DNA. Ingat ya, milk protein promoter. Jadi itu kalau di gene construct itu ada di bagian upstream kan. Ingat 3 bagian, ingat 3 region daripada gen ya. Ini promotor atau situs regulatory. Kemudian ini adalah coding region dan ini ada stop ya. Termination ya. Nah, ini promotor itu diambil dari ya milk protein promoter DNA. Yang akan memungkinkan terjadinya ekspresi yang akan terjadi hanya pada kelenjar susu dari kambing ini ya. B-nya ini, B ini adalah gen untuk protein untuk treatment ya, terapeutik ya, therapeutic protein gen ya. Yang kita ketahui akan mengobati penyakit pada manusia. C itu adalah terminator sequence. Ingat ini konstruk ini kan. C ini adalah terminator sequence. Yang akan memastikan bahwa gen itu hanya gen yang menjadi gen interest kita itu yang akan diekspresikan dan dikontrol oleh A ini ya, gen A. Nah, kemudian D ini adalah DNA sequence lainnya yang akan membantu mengintroduksi atau menginjeksi DNA construct tersebut. Ya. Apakah juga termasuk marker gen dan seterusnya ada di bagian D. Nah, DNA construct itu dihasilkan ya, diciptakan dengan mengombinasikan 4 ini menjadi ini ya, menjadi ini. Jadi ini DNA construct ya, mirip-mirip sudah yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian ini adalah native goat DNA. Apakah dengan melakukan rekombinasi teknik seperti yang disebutkan tadi, tapi kemudian di mikroinjeksi ya. This new DNA strand is then introduced ya. Bisa ya. Dengan berbagai metode ya. Pada sel telur seperti sudah dijelaskan sebelumnya, apakah dengan mikroinjeksi dan seterusnya. Yang hasilnya adalah genetically engineered, GE ya. Kambing yang dihasilkan dan kemudian menghasilkan karena dia ekspresikan di kelenjar susu, maka protein ini protein yang mana terapeutik tadi, protein yang bisa sebagai obat, apakah insulin atau hormon untuk treatment yang lain, antitripsin atau sebagainya, itu akan diekspresikan ke susunya dan kemudian bisa dipurifikasi menjadi obat terapi ya. Nah, ini bagian dari health ya. Nah, kalau food bagaimana? Nah, ini food. Ini hanya beberapa contoh yang saya berikan. Nah, ini contoh misalnya chymosin ya. Nah, chymosin ini atau chymosin ini adalah enzim yang akan menggumpalkan produk-produk susu. Jadi kalau kita mau bikin keju dari atau apa, kita harus
menggumpalkan itu dengan menggunakan chymosin. Sebenarnya chymosin itu bisa diurai. Chymosin itu ada terdiri dari beberapa jenis enzim, tapi ada juga khusus satu enzim misalnya yang bisa direkayasa ya untuk menghasilkan chymosin yang lebih spesifik untuk menggumpalkan produk-produk susu ya, termasuk pembuatan keju yang saya sebutkan tadi. Produk pangan kan. Berikut juga ada BST atau ini bovine somatotropin. Ini adalah hormon untuk meningkatkan produksi susu. Ya. Jadi yang di transgennya, ya, kalau ini chymosinnya yang di genetically engineered, kalau ini ya di engineered, genetically engineered BST gennya ya. Gennya ada hormon, dia peptide hormon ya. Jadi yang menghasilkan hormon. Jadi ini bisa diproduksi melalui genetically engineered BST dan kemudian dipurifikasi mirip dengan metode seperti ini, kemudian dipurifikasi dan disuntikkan ke sapi untuk meningkatkan produksi susu, Ini di awal-awal memang ada kontroversinya, tapi kemudian mulai digunakan. Oke, yang berikut adalah kita lihat bioteknologi ikan ya, aplikasi untuk bioteknologi ikan ya atau dunia perikanan. Dan yang di sini contohnya menggunakan gen hormon pertumbuhan ya, gen hormon pertumbuhan. Yang dibuat adalah hasilnya adalah precocious salmon. Salmon precocious itu artinya dia akan lebih cepat bertumbuh ya. Lebih cepat ya, lebih awal bertumbuh dibandingkan dengan pertumbuhan normal. Ya. Kalau kita sebut precocious child atau anak yang precocious, dia bilang anak ini baru umur 10 tahun tapi sudah kelihatan dewasa, atau juga fisiknya sudah kelihatan orang seperti orang yang sudah lebih umurnya dari dia, udah seperti umur 14 tahun padahal baru 10 tahun misalnya. Nah, itu yang disebut dengan precocious salmon. Nah, jadi salmon ini direkayasa genetika ya, dengan menginsersi gen asing ya. Ada dua gen yang diinjeksikan ke DNA dari salmon Atlantik ya. Salmon Atlantik yang tentunya di sini adalah telur yang sudah dibuahi ya. Telur yang sudah dibuahi kemudian diinjeksikan. Jadi kalau kita lihat di sini ini telur salmon yang diinjeksi dengan DNA asing ya. Nah, jadi di sini sudah terdapat DNA asing. Dua DNA asing itu apa? Yang satu itu adalah promotor, gen promotor ya, gen promotor dan hormon. Gen yang memproduksi hormon tumbuh ya, hormon tumbuh. Nah, ini Atlantic salmon. Sedangkan gen yang digunakan untuk produksi hormon tumbuh itu adalah dari Chinook salmon. Ya. Salmon Chinook dan ini salmon Atlantik. Jadi ada perbedaan ya. Diambil dari salmon yang berbeda. Jadi ini adalah dua gen asing. Ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah percepatan pertumbuhan. Ya, percepatan pertumbuhan. Di mana dengan adanya hormon ini maka ukuran salmon untuk sudah siap dipasarkan itu biasanya 36 bulan tumbuhnya. Ini 18 bulan sudah mencapai
ukuran untuk pasar, ukuran untuk dipasarkan. Yang kita bisa lihat di sini. Yang kita bisa lihat di sini ya. Perbedaannya sama-sama salmon yang Atlantik tanpa rekayasa genetika dan salmon yang sudah direkayasa genetika. 18 bulan sama-sama, tapi ukurannya seperti ini. Nah, apa yang terjadi dengan itu seperti ini? Ternyata kebutuhan oksigen dan makanan itu membutuhkan lebih, sehingga dia lebih cepat tumbuh. Kemudian hormon tumbuhnya itu diproduksi dari hati, ya, kelenjar di hati dan di kelenjar di pituitary, ya, pituitary gland. Kalau standar salmon itu hanya menghasilkan dari pituitary gland, ya, pituitary gland. Nah ini cara rekayasa yang dilakukan yang menghasilkan salmon seperti ini, ya. Ini salmon seperti ini. Dan bisa dilihat dari sini perbandingannya, dan kalau dari kurva pertumbuhan ini beratnya itu, ya, salmon yang direkayasa genetika dan salmon standar. Ini hari sejak dimulainya pemberian makanan pertama kali, ya. Nah, bagaimana mereka melakukan itu? Kalau tadi gambar ini kan sudah langsung ditunjukkan, ya secara sederhana seperti ini, ya, untuk maksud pengantarnya, ya. Tentu kita ingin lihat yang lebih jauh, ya. Nah, lebih jauhnya seperti begini, ya. Ketika mengaplikasikan gen hormon tumbuh, ya, hormon tumbuh. Nah, ini adalah plasmid. Kalau Anda lihat ini adalah plasmid, ya. Tapi kita selalu merepresentasikan plasmid itu kan lingkaran. Tapi jangan juga terkecoh kalau hanya soal ilustrasi plasmid. Karena ini adalah plasmid, ya. Tapi lihat ini, konstruknya ini plasmid kan. Tapi dibuat persegi 4 seperti ini. Tapi ini plasmid kan. Nih. Ya kan? Nah, plasmidnya itu, ukuran plasmid ini adalah 2660 base pair. Ditambah dengan transgennya itu ada 4061. Nah, dari transgen ini kita bisa lihat yang bagian utamanya dari transgen ini adalah di bagian ini. Nih. Ya. Nah, kalau Anda lihat ini konstruk gennya kan sudah familiar, ini adalah growth hormonnya. Gennya, ini growth hormone gen ini kalau dipecah di sini kan lebih didetailkan. Growth hormonnya itu ini 188 asam amino, signal promotornya ini promotor
Hello, tadi terputus ya? Hello? Halo, iya Pak, terputus. Berapa menit lalu? Gak nyampe 1 menit Pak. Baru, Iya Pak, baru Pak. Oke. Ya, baiklah. Ya, karena saya sadar tiba-tiba ada screen yang hilang, screen koneksi. Jadi, udah sampai di mana tadi ya? Ini sudah tadi. Iya lagi di sini Pak, yang promotor gitu Pak. Oke, yang sudah sampai promotor ya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini konstruknya growth hormone itu kalau dirinci lagi ini kan dari sini ya, dirinci sampai sini. Ini juga. Maka growth hormone itu ada di sini. Gennya, kemudian ada promotornya, signalnya itu 22 asam amino hasilnya, dan UTR. UTR ini singkatan dari untranslated region ya. Bagian yang tidak ditranslasi, artinya tidak jadi asam amino. Dia bisa hanya jadi sampai mRNA ya. Nah, kemudian di sini juga kita lihat ada gen untuk seleksi, untuk marker ampicillin resistant. Nah, di sini ada restriksi enzim restriksi yang bisa kita cut. Ada di A, kita lihat aja E, H, B itu kita bisa potong melalui situ. Nah, ini konstruknya. Nah, OP ini adalah bagian dari ocean pout ya. Gennya ya, gen dari ocean pout. Nah, kalau kita lihat selanjutnya ya, dari bagian ini kita lihat sequence DNA-nya itu yang dari Chinook dan Atlantic. Nah, Atlantic ini yang regular kan, ini Chinook ini yang diambil gen growth hormonnya kan di situ. Nah, kita bisa lihat di situ antara Chinook dan Atlantic itu ada perbedaan-perbedaan. Justru dengan perbedaan ini membuat terjadi pertumbuhan yang cepat karena adanya yang dari Chinook. Ya, ini kan Chinook. Sedangkan ini sequence asam aminonya. Jadi dari perbedaan-perbedaan hanya beberapa residu asam amino menyebabkan pertumbuhan ikan salmon Atlantik yang transgenik menjadi lebih cepat ya dari yang normalnya ya. Karena konstruksi yang dilakukan ya seperti ini. Nah, ini dari bagian OP ini ocean pout. Ocean pout ikan sejenis ikan belut. Ya, ikan belut laut, ikan belut samudra, ocean pout. Karena ada belut yang di danau-danau air tawar ya. Oke, bisa lihat screen saya masih? Screen saya bisa terlihat? Bisa? Bisa Pak. Oke. Nah ini, nah plasmid yang saya sebutkan tadi ini itu adalah yang garis ini, itu bagian dari plasmid PUC18. Nah, PUC18 ini terkenal di awal-awal ya, belum banyak menggunakan plasmid ya, saya juga mulai menggunakan plasmid di tahun 1995 ya, mulai saya meneliti untuk penelitian yang juga melibatkan pembuatan tanaman transgenik. Ini plasmid yang ini sudah eksis. Kita bisa bayangkan sekarang kalau plasmidnya sudah banyak macam. Tapi ini karena penelitian yang awal-awal, PUC 18 atau yang kalian juga pernah lihat PBR, ya.
PBr 322 itu plasmid klasik ya yang di awal. Nah, yang saya bilang marker ya ini selectable marker yang ini ya ampicillin R2. Oke, jadi dengan perbedaan ini seperti saya sampaikan menghasilkan salmon yang berbeda ya secara transgenik. Nah, ini yang sama umurnya tapi perbedaan sangat jelas. Nah, ini salmon ini yang sudah disebutkan tadi kan juga di engineer pakai promotor dari ocean pout seperti yang saya sebutkan. Promotor ini berasal dari gen yang untuk anti beku ya. Proteinnya menyebabkan anti beku sehingga kan kalau ikan-ikan yang ada di musim 4 musim ya yang ketika di bagian utara atau selatan kita ya, dari Khatulistiwa yang sudah ada musim dingin dan seterusnya, ternyata ikan punya gen yang menghasilkan protein yang anti beku sehingga mereka tidak beku ikannya pada saat ada di bawah es misalnya. Ada di itu. Nah, itu karena ada ini hanya sampingnya ya karena disebutkan antifreeze di sini. Nah, kemudian hormon gennya itu sinoxalmon ya yang sudah disebutkan. Nah, ini pada umur 7,5 bulan ya, umur 7,5 bulan ini kalau transgenik 1,2 kg, kalau tanpa transgenik tidak dimodifikasi itu 200 gram. Ini perbedaan yang sangat mencolok. Berapa itu? 8 kali lipat ya berat. Nah, terus selanjutnya apakah novel protein, novel gene regulator itu akan menyebabkan perubahan fisiologi dan kemudian dicoba juga dengan ikan-ikan yang lain ya. Jadi seperti ikan lodge lumpur ya ini ikan saya coba cek lodge itu ikan apa di Indonesia disebut tidak disebut secara jelas hanya dibilang lodge aja ikan lodge. Kalau ini mud lodge berarti ikan lodge lumpur ya ikan lodge lumpur. Nah, apa itu kalau kita kan lihat juga smoltification ya. Smoltification itu atau smoltifikasi itu adalah perubahan-perubahan secara fisiologis karena kalau Anda tahu kan kayak ikan salmon itu dia hidup di air tawar dan air asin juga kan. Jadi di air asin di laut dan di air tawar. Ketika dia mau bertelur, dia naik di sungai, dia naik sampai ke hulu sungai air tawar tentunya untuk bertelur. Kemudian balik lagi ke sea water atau air laut. Begitu juga belut. Mungkin kalau Anda cek ya, belut itu sebenarnya dia bertelurnya di laut, tapi berkembangnya di air tawar. Nah, ketika tidak dibuat passage atau channel untuk mereka ke laut, itu akan bisa mereka menjadi punah. Contoh dengan pembangkit listrik tenaga air dengan membuat bendungan, terus terblok belut itu untuk turun ke laut, ya mengalir ikut air ke laut, itu akan menyebabkan mereka juga tidak bisa berkembang biak. Sehingga ketika di-find out oleh para environmentalist dan conservationist, mereka meminta kalau PLTA itu dibangun harus ada jalur yang bisa belut lewati. Untuk dia dari hulu dia mengikuti jalur itu terus ke laut dan kemudian bertelur di sana dan ketika
pemijahan sudah terjadi, nah nanti dia akan balik lagi ke tempatnya semula di air tawar ya, di sungai air tawar. Nah, itu sekedar tambahan informasi ya untuk bagaimana smoltifikasi itu, proses smoltifikasi. Nah, selanjutnya untuk akuatik ya, saya memberikan yang akuatik ini untuk kita lihat proses produksinya yang ada, yang sekarang sedang dalam proses pengembangan dan produksi. Misalnya ini enhanced growth food conversion atau disease resistance, ya, cold water resistance untuk goldfish dan seterusnya, atau carbohydrate digestibility rainbow trout. Nah, ini tambahan-tambahan yang perlu Anda lihat. Ini masih sama, tidak harus semua untuk pangan ya. Nah, kemudian yang berikut ini adalah saya ingin memberikan gambaran juga ke kalian. Jadi apa yang saya sampaikan itu bukan sudah semuanya untuk food biotech ya. Apakah itu untuk penelitian atau sudah aplikasi ya. Jadi bukan hanya yang saya sebutkan tadi itu. Ya, food biotech itu atau bioteknologi pangan itu yang melibatkan mikroba, tanaman dan hewan ya, berbasis mikroba, berbasis nabati, berbasis hewani, itu luas ya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Misalnya untuk carotenoids ya, dengan menggunakan kombinasi gen ya, produksi asam amino ya, polisakarida ya, atau juga ragi untuk roti ya, atau produksi asam sitrat, produksi food flavor ya, untuk protein soybean ya, untuk meningkatkan kualitas pangan. Nah, ini semua tentunya bisa dieksplor dan nantinya sesudah UTS kita akan bicarakan strategi apa untuk kita bisa melihat hal-hal ini ya. Pati, minyak, lemak dan minyak, plant oils, farm animals. Nah, ini sudah disebutkan tadi, seafood production, enzim teknologi juga untuk industri pangan. Nah, jadi ini juga untuk tambahan apa yang Anda ya bisa lihat keseluruhannya. Oke, jadi itu adalah slide yang terakhir tadi dan berarti ini sudah selesai pertemuan kita. Nah, jadi kalau ada pertanyaan silahkan, kita masih ada beberapa menit lagi. Tidak harus memang mau sampai jam 8.55, tapi kalau ada pertanyaan silahkan. Dan sambil itu sekali lagi kita screenshot untuk absennya. Karena saya lihat di sini juga tidak full yang hadir, hanya 37 orang dari 42 orang. Jadi kita perlu screenshot lagi. Sir, sorry sir, mau nanya. Ya. Untuk soal UTS tipenya seperti apa ya, sir? Expecting PG dan short answer. PG and short answer. Oke. Ya. Thank you, sir. Oke. Sama-sama. Oke, sudah semua.
Ada yang live tadi 38, sekarang 37. Siapa yang live tuh ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, ada lagi pertanyaan? Good luck ya untuk UTS. Seminggu lagi kan? Seminggu 1 hari lagi. Selasa ya, kita ketemu untuk UTS ya. Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Selamat menyiapkan diri untuk UTS, mata kuliah juga yang lain karena mulai besok kan UTS-nya. Ya, good luck ya untuk semuanya. Oke. Bye. Kasih Pak. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Terima kasih. Bye.